ini nih kalau mau tuh bukunya ada di aplikasi ini, di aplikasi Oren. Banyak. Judulnya The Jesus Family Tomb. Ya, itu kan tentang makam keluarga Yesus kan, bukan tentang poligami kan. Ada lagi satu buku saya baru beli juga ya. Bukunya itu judulnya ya Resepsi Pernikahan Yesus. Tuh. Resepsi? Iya, Resepsi Pernikahan Yesus. Judulnya. Dari Kristen juga pengarangnya. Mana coba aku lihat. Bentar ya. Aduh. Ada-ada aja. Loh, mereka itu ilmuwan loh, Mbak. Ya, ilmuwan. Kalau kita mau bantah kita ini siapa ya? Judulnya ya. Nih, Yang ya. judulnya The Lost Gospel bukan? Ya, The Lost Gospel salah satunya. Coba lihat dibuka mana. Aku pengen tahu tulisannya. Belum. Saya baru pesan masalahnya. Belum ada tempat saya. Pesan. Iya. Ada. Aku Belum. tahu nih. Lagi pesan. Terus ada juga salah satu bukunya Pernikahan Yesus Kristus judulnya. Nih. Nggak ngaco. Ini pengarangnya Kristen sendiri ya. Bukan saya pengarangnya. Kayak gimana sih? Tuh. Ya. Salah satunya tadi yang Anda sebutkan juga, The Lost tadi. Oke? The Lost Gospel. The Lost Gospel. Nah, itu kan hanya cerita karangan aja, seperti dongeng-dongeng gitu loh. Ya, kalau kita mau bantah mereka, ya dongeng-dongeng, mereka kan kita tahu, ya seperti Simca kan, dia ilmuwan, peneliti. Terus yang mengarang The Gospel itu kan Bread of God itu, dia kan peneliti. Kalau kita siapa? Kalau kita mau bantah ya argumen mereka, setidaknya kita pun harus ilmuwan juga. Kan gitu. Ada yang kita teliti, nggak bisa kita serta-merta kita tolak bukunya, nggak bisa. Karena kita belum meneliti dan tidak ada gitu yang kita lakukan gitu. Status kita ilmuwan juga bukan. Mana bisa kita katakan itu adalah karangan atau cerita dongeng. Kecuali kita ya adalah ilmuwan yang melakukan penelitian, lalu kita bikin bantahan buku tersebut, baru itu kita bisa bantah ya. Mungkin ini bareng sama Simca Jacobovici kemarin yang dikasih lihat sama abang itu. Itu kan dia kan pembuat film dokumenter, Bang. Ya ada juga sih. Yang Ada juga. itu kan. Ada juga kan dari kekristenan di barat kan menolak mereka gitu. Terus menuduh mereka macam-macam. Yang tukang tuduh cuma jemaat biasa. Kayak gimana sampai sekarang nggak ada yang langsung melakukan penelitian ke Israel seperti Simca, Jacobovici dan Charles itu untuk membantah mereka. Masih nggak ada. Yang tukang tuduh kelasnya jemaat. Iya. Ayo. Iya, itu kan yang saya tahu itu kan memang yang apa namanya? Yang dari Israel tuh, yang kemarin Simca Jacobovici itu kan beliau memang biasa pembuat film dokumenter, Bang. Jadi bisa jadi itu kan hanya sebuah dongeng aja gitu loh untuk pembuatan filmnya beliau gitu loh. Jadi jangan disamakan untuk empat terbitan buku mengenai Yesus menikah, Mbak. Kalau nggak salah. Nanti saya lupa nama bukunya. Saya cari dulu ya. Saya cari dulu sama yang saya pesan tadi juga. Nanti kalau udah ada saya kasih tahu semua. Empat bukunya. Iya ketawa. Iya ketawa. Maka dari itu ya Mbak ya, pesan saya, mari kita sembah ya yang disembah oleh Yesus.
Siapa itu? Yaitu ya pemilik surga, Bapaknya Tuhan langit dan bumi. Kan Yesus menyebutnya Bapa ya. Kita nggak heran ya bahasa dia Bapa gitu. Mari kita sembah yang disembah oleh Yesus sesuai Yohanes 4 nomor 22 ya. Yesus menyembah yang dia kenal ya, tetapi Kristen dan Katolik menyembah yang tidak mereka kenal ya. Itu kata dia, keselamatan datang hanya dari bangsa Yahudi, bukan dari Katolik maupun Kristen, bukan ya. Apa? Saya mengajak Mbak Sleonya ya, untuk apa? Untuk kembali ya menyembah Tuhannya para nabi, gitu. Maksudnya Allah gitu. Gini Mbak, ajaran yang benar itu adalah ajaran yang dibawa oleh para nabi. Dan ketika ritual penyembahan, maka dicontohkan oleh para nabi. Jadi seperti apa? Apakah para nabi pernah jingkrak-jingkrak? Ya kagak pernah. Nabi mana yang jingkrak-jingkrak waktu ibadah? Nggak ada. Nah gitu ya, jadi gini Mbak, mungkin saya minta waktu ya sama Mbak dan tolong didengarkan, Muslim juga tolong didengarkan, apalagi nih Kristen ya. Saya sering menyampaikan hal ini kepada tuh salah satunya tuh Bang AI KTP tuh. Dia paham dan tahu betul Bang AI KTP itu agama yang benar itu Islam. Cuma ada alasan tertentu gitu. Dia kenapa belum ke Islam gitu ya. Tapi itu masalah pribadi dia. Jadi begini Mbak, saya mengajak Anda untuk kembali ke ajaran para nabi yang disembah oleh para nabi. Ya, ini saya kasih baik dari Bible maupun dari Al-Quran. Ya, contoh dari para nabi ya, ketika mereka menyembah Tuhan mereka itu bukan dengan cara jingkrak-jingkrak, tetapi dengan cara dahinya ke tanah. Tuh. Dahinya ke tanah ya, atau yang kita kenal sujud gitu. Ya, kita lihat aja dari para nabi terdahulu ya. Saya mulai dari Abraham. Abraham di kitab Anda di Bible ya, Anda bisa buka atau nanti ambil rekaman ini ya, di Kejadian 24 nomor 52 ya. Abraham menyembah Tuhannya dengan cara sujud ya. Gitu. Tuh, sujud kita ketahui adalah salah satu ritual yang dilakukan oleh umat Islam ketika sholat. Jadi di Kejadian 24 nomor 52 Abraham menyembah Tuhan sujud. Kejadian berapa? 24 nomor 52. Nah tuh, Anda bisa buka ya. Lalu di Al-Quran ini juga diabadikan Mbak. Di mana ayat Qurannya? Quran surah Ibrahim ayat ke-40. Apa bunyinya? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku orang yang mendirikan sujud. Tuh, Al-Qurannya direkam tuh, Bible dan Quran. Ibrahim sujud. Baik, lanjut ke zaman selanjutnya. Ya, zaman selanjutnya Nabi Musa. Nabi Musa di Kejadian 34. Ya, bukan Kejadian, Keluaran 34 nomor 8. Silahkan Anda buka. Bagaimana Nabi Musa cara menyembah Tuhannya? Cara menyembah Tuhannya, dahinya ke tanah, sujud. Ya. Keluaran 34 nomor 8. Oke. Lalu di mana di Al-Qur'annya Nabi Musa diabadikan di Al-Quran sujud, yaitu di dalam Quran surah Toha
ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ya, maka sembahlah aku. Wahai Musa, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tuh, dirikan sujud sholat, sujud Nabi Musa di Keluaran 34 nomor 8. Selanjutnya zaman siapa? Zaman Daud. Baik, Daud di 1 Tawarik nomor 29. Ya, 1 Tawarik pasal 29 di nomor 20. Di situ Daud dengan jemaatnya sujud dahinya sampai ke tanah. Ya. Tuh. Bagaimana Daud menyembah Tuhannya? Sujud dahinya sampai ke tanah. Ya. Lalu lanjut lagi ke zaman siapa lagi? Ezra, ya. Ezra di Nehemia 8 nomor 6. Apa yang dilakukan Ezra? Ketika Ezra menyembah Tuhannya, lalu orang berkata dengan kata amin, maka Ezra sujud dahinya sampai ke tanah. Tuh, ya. Ezra sujud. Ya. Siapa lagi selanjutnya selain Ezra? Lanjut ke zaman Yesus. Yesus di Matius 26 nomor 39. Ya, dia maju sedikit, lalu dia sujud dan berdoa. Tuh Yesus ya. Sujud, dia meminta kepada Bapaknya. Lalu ya Nabi Isa di Al-Quran juga dia abadikan, dia sujud. Di mana itu? Di dalam Quran surah Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah menjadikan aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada, dan dia memerintahkan aku untuk sujud dan menunaikan zakat sepanjang hidupku. Nabi Isa atau Yesus diabadikan di Bible atau di Quran. Cara menyembah Tuhannya sujud. Lalu perintah para nabi ini, contoh para nabi ini sampai ke umat Islam. Ya, di mana ayatnya? Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqi'in. Dan dirikanlah salat, ya, sujud maksudnya, dan dirikanlah sujud, ya, dan tunaikanlah zakat serta rukuklah dengan orang-orang yang ruku. Lalu, ya, di dalam Quran, ciri orang yang beriman kepada Tuhan semesta alam itu, cirinya adalah sujud. Quran surah Maryam ayat 58. Quran surah As-Sajadah ayat ke-15. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Apabila para nabi dan orang beriman diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, maka mereka menyungkur sujud. Ya. Tuh, ya, para nabi umat Islam sujud. Makanya apa yang dilakukan oleh umat Islam, sholat sujud, itu adalah yang dilakukan oleh para nabi. Kan kayak gitu. Kita, manusia biasa. Nabi bukan, ulama bukan, ya, kiai bukan, mufti bukan, ustadz bukan, sholat kagak. Tapi ya mimpinya masuk surga. Mimpi itu jauh panggang daripada api, ya. Sholat kagak berharap masuk surga, apalagi ibadahnya yang jingkrak-jingkrak seminggu sekali. Jauh panggang daripada api, ya, masuk surga gitu ya, Mbak, ya. Jadi seperti itu para nabi sujud. Mari kita sujud kepada Tuhan semesta alam. Satu lagi, Mbak, ya, satu lagi. Kenapa di Al-Quran, ya? Di Quran surah Al-Bayyinah di ayat ke-6, ya.
Apa yang dikatakan Allah ya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Apa yang dikatakan Allah? Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik dari ahli kitab, ya, mereka akan masuk neraka jahanam dan mereka kekal selama-lamanya dalam neraka. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa Allah sebut ya orang-orang tersebut dari ahli kitab, orang kafir dan musyrik ini seburuk-buruknya makhluk? Mbak, Anda itu punya dahi, kayak saya sama. Anda itu sama, punya 2 tangan. Terus Anda juga punya 2 kaki. Ya, kita didesain sempurna, bisa ruku, bisa sujud. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, bisa sujud, bisa ruku. Lalu ya, monyet juga ada dahi. Monyet punya juga 2 tangan. Monyet juga punya 2 kaki. Lalu Anda kagak mau sujud, berarti Anda lebih buruk daripada monyet, gitu. Makanya kata Allah ya, mereka itu seburuk-buruknya makhluk, sudah punya 2 tangan, 2 kaki, diciptakan sempurna, kagak mau sujud. Sama ya, lebih buruk daripada monyet yang punya dahi 2 tangan, 2 kaki, lebih buruk gitu. Gitu Mbak. Maka dari itu kembalilah ya ke ajaran para nabi, yang para nabi mengindikasikan bahwa mereka semua adalah Islam, melakukan sujud terhadap Tuhan semesta alam. Jadi seperti itu. Terus saya mau nanya juga nih, di muslim kan biasanya kan banyak untuk kayak aturan-aturan, contoh misalkan kayak mandi besar gitu ya. Terus itu tuh kan nggak ada tercantum di Al-Quran gitu loh, Bang. Mandi besar. Mandi besar itu ya, Anda buka nih ayatnya, Quran surah Al-Maidah ayat 6. Coba buka dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ayat berapa? 6. Coba bacain. Ayat 6. Apabila kamu berdiri apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, bawa wajahmu dan tanganmu, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ini berarti wudu kan? Wudu. Oke, lanjut. Apabila kamu, lanjutannya coba. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Gitu. Ada di Qur'annya. Jadi apa yang dilakukan oleh umat Islam itu ada perintahnya dari Tuhan semesta. Yesusnya kagak pernah baptis orang. Malah dia yang dibaptis Yohanes. Ya, Yesusnya kagak pernah baptis orang. Kan gitu ya. Juga gini, kalau misalkan kita sholat misalkan gitu kan, kadang biasanya kan kaki di rukun Lipat. Di sujud yang pertama sama sujud yang kedua itu biasanya kan dibedakan. Nah, itu kan tidak ada di hadis juga, Bang. Ada di hadisnya. Gimana sih? Coba ada hadisnya, hadis tentang masalah tasyahud awal, tasyahud akhir. Ada Google aja. Karena apa dalilnya? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu salat. Takbir, baca Al-Fatihah, terus doa iftitah, ruku, sujud sampai tasyahud itu dicontohkan oleh Nabi, Mbak. Gitu. Dalilnya di hadis tentang tasyahud. Anda buka aja. Tasyahud. Tuh, itu ada rincian hadisnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 828 ada. Gitu.
Oh ya. Nah, ada kan? Nggak pernah mbak saya ngajarin orang itu apalagi menyampaikan agama Islam ya dengan asumsi atau ngibul karena kagak dibolehin. Beda dengan ajaran Edis kan gitu. Ajaran Edis ya berdusta dalam segala hal. Ya, kalau berdusta nggak ada sih, nggak ada. Itu hanya dia memberikan fakta-faktanya ya, fakta-fakta semua di kitab suci Al-Quran gitu loh. Mana baca aja dia kagak bisa sampai saya ajarin. Ngaco. Sampai orang Yahudi itu Ishak itu ketawa gitu saya ajarin di situ. Rekamannya masih ada teman-teman. Tanya aja Ishak kalau nggak percaya atau Bang Billy itu. Bang Billy yang Yahudi itu. Ketawa mereka lihat edis saya ajarin. Apa piring terbang baru nggak ada dalilnya ya? Piring terbang kagak ada dalilnya. Kalian ini apa sih? Susah kali lihat saya senang kali lihat saya susah ya. Dasar. Mungkin barangkali mau tanya lagi bang. Oh silakan. Gini loh, sebentar. Ya. Sebentar Kak. Terserah dah. Mau tidur di luar terserah ya. Iya, macam-macam pula. Iya, di bawah ini tulisannya. Ya, kan kalau saya pernah dengar gitu. Kalau ada yang bilang orang Muslim itu Nabi Muhammad itu dianggap rob gitu kan. Itu mereka itu menganggap Nabi Muhammad memang rob atau bagaimana gitu. Kayak kadang saya bingung. Ada yang satu bilang A, satu bilang B gitu loh. Ini saya jelaskan ya tuh Mbak ya. Nabi Muhammad tidak bisa dianggap rob. Gak bisa. Karena Nabi Muhammad itu makhluk Allah gitu. Hambanya. Hamba Allah. Rob itu bisa disematkan hanya kepada Tuhan semesta alam yaitu Allah. Nah, tata kaidahnya pun aturan penggunaan kosakata rob di Arab dia harus ada kosakata kalimat yang tersusun. Contoh mudhof ya, Rabb hadzal bait, pemilik rumah ini, Tuhan pemilik rumah ini yaitu Ka'bah. Nah, kata rob di situ bisa disematkan kepada Tuhan. Rabb hadzal bait dipakai ya kepada manusia dengan syarat-syarat satu. Ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Yang kedua, ada kalimat yang tersusun. Yang ketiga, ya ada domir yang menyertainya. Contoh di dalam Quran surah Yusuf ayat 42. Allah yang menyatakan ada ayatnya, ada kalimatnya, dan ada domirnya. Baru bisa gitu. Jadi kalau untuk Nabi Muhammad, Rob Muhammad Rob, ketawa orang Arab ntar. Kalau mau juga ya, kalau mau juga kepada Nabi Muhammad itu disematkan kosakata Sayyid ya, karena Nabi Muhammad itu membimbing umat Islam, diikuti oleh umat Islam. Nah, maka Nabi Muhammad itu Sayyid bisa gitu disematkan kepada beliau. Makanya kan ketika bersolawat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Sayyid bisanya, gak bisa Rob, gak bisa. Gitu. Jadi edis yang kagak ada ilmunya aja yang bilang rob itu. Ya, tapi kan Nabi Muhammad itu sering di ini loh bang, sering apa ya, sering disebut gitu. Nabi apa ya namanya di dalam Al-Quran gitu kan, dia kan sering disebutnya gitu. Nabi Muhammad dalam Quran disebut cuma 4 kali. Iya, sering. Muhammadur Rasulullah wa ma Muhammadun illa Rasul. Muhammad khataman nabiyyin atau kayak gimana? Ya, soalnya kan saya melihat gitu kan video berbagai orang-orang Muslim gitu. Ada yang bilang Rob, ada yang enggak gitu. Makanya saya kadang bingung gitu loh.
Bingung ini. Nggak ada ini. Kalau untuk umat Islam nggak ada Nabi Muhammad itu dikatakan Rob, nggak ada. Nggak ada. Ada di solawat-solawat gitu kan. Kalau sholawat pakai Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan pakai Rob. Sholawat mana pakai Rob? Coba tunjukkan sama saya. Bikin ketawa orang Arab aja ntar sholawat pakai Rob ya. Gitu. Makanya jangan ikuti Edis. Ngikutin Edis itu bukannya tambah pinter, tapi tambah kacau gitu. Iya. Aku lagi ngikutin Edis diundang mulu, gitu kan. Iya. Ya itu Mbak ya.